Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لرضا الله تعالى ولتفي البلايا ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فحفظت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي kalau kana li'atatu hadhil ilahi ni'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhiban wala jabanan. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau Jabir bin Mut'im berkata, suatu ketika beliau berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang Hunain. Nabi dengan Jabir bin Mut'im pulang dari perang Hunain. Maka tiba-tiba orang-orang Arab Badui mengejar Nabi untuk meminta sesuatu, ya. Sehingga karena didesak oleh orang-orang Arab kampung, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai selendangnya itu kecantol sama pohon, ya, pohon samurah. Kemarin sudah kita jelaskan pohon samurah, pohon yang ada di gurun seperti pohon kelampis. Jadi beliau selendangnya itu nyantol di situ karena dikejar sama orang Arab Badui yang mau minta kepada Nabi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, tolong berikan kepadaku selendangku, tolong ambilkan selendangku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau seandainya aku memiliki harta sebanyak duri yang ada di dalam pohon ini, pasti semuanya akan aku bagikan kepada kalian, dan kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang bakhil, bukan juga orang yang bohong, juga bukan orang yang penakut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi niki kemarin kita sudah membahas bahwa orang itu tidak boleh memaksa kalau meminta. Tetapi kalau dipaksa
kita sepelaku orang yang dipaksa, jangan dibiarkan orang yang meminta kepada kita ini dengan tangan hampa, tangan kosong. Berikan apa yang kita miliki. Dan Nabi pada waktu itu pulang dari peperangan, beliau tidak memiliki apa-apa. Jadi pada saat itu ya tidak ada yang diberikan. Karena tidak ada yang bisa diberikan, akhirnya beliau menyampaikan, andaikan aku memiliki harta sebanyak duri, ya, hartanya itu sebanyak duri yang ada di dalam pohon ini, pasti aku akan berikan semuanya kepada kalian. Dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai seorang yang bakhil, orang yang pembohong, dan juga orang yang penakut. Jadi 3 sifat ini ternyata berkawan. Jadi orang bakhil itu biasanya pembohong, orang pembohong biasanya penakut. Wong nek weden iku biasanya sering goroh. Wong nek weden itu sering goroh. Termasuk wedi mau menginfakkan harta. Itu mesti goroh. Dijalui nyun sewu mboten gadah napa-napa. Padahal mboten gadah kula sing alit-alit mboten gadah. Sing gedhi akeh. Goroh kan? Kenapa? Karena dia takut mau infak. Karena takut akhirnya bohong. Karena bohong, takut kumpul, akhirnya dia bakhil, enggak memberikan kepada orang lain. Maka itu jangan dibiarkan rasa takut ada pada diri kita. Takut itu nomor 1 hanya kepada Allah. Dan ternyata Pak, rasa takut itu muncul karena terlalu cinta sama dunia. Ujung-ujungnya itu mriku. Wong niku nek cinta karo dunia niku biasane weden. Ngeten iki, Pak. Enten ontran-ontran ngeten iki sing paling wedi sinten? Sing duwe dhuwit apa sing gak duwe dhuwit? Ene ontran-ontran ngeten iki sing paling wedi tambah sing duwe dhuwit. Sing gak duwe dhuwit santai mawon. Masyaallah. Ane Gusti Allah ndhawuhi ten tenggene Quran niku. Tenggene nerangake kejadian perang Uhud. Ya. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum wa asaitum bima arfu minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Perang Uhud ceritane kan ngoten. Sebagian di antara kalian sahabat mencintai dunia, sebagian di antara kalian mencintai akhirat. Gara-gara mencintai dunia akhirnya jadi goci. Semangat untuk berjuangnya luntur. Goci. Nak wis goci, semangat perjuangannya runtuh. Akibatnya napa Pak? Bertengkar. Niku Pak. Kalau wis bertengkar, akhirnya Bapak dicabut kekuatannya oleh Allah. Akibatnya setelah bertengkar, mesti kalau sudah tengkar itu nanti ada, bukan hanya ada, banyak ayat-ayat dan hadis Nabi
yang akhirnya dilanggar. Oh gak nang langgar nang musala, dilanggar maksudnya iki gak dilakoni. Mesti ngoten niku, Pak. Mangke jenengan pirsani mawon niku. Asal muasale cinta dunia. Mari cinta dunia nyebabne goci, ya toh. Begitu nyebabne goci akhirnya bohong. Padahal perintah Allah niku tidak boleh bohong. Akhirnya wis melanggar perintah Gusti Allah, bohong. Ujung-ujungnya bakhil. Ngampun bakhil. Ujung-ujungnya nak duwe bondo akeh pamer gitu. Nak wis pamer mengke muncul penyakit meneh, sombong, bangga diri wis. Nah, itu Pak akibat-akibatnya, ujung pangkalnya adalah cinta dunia. Makanya nak ngendikane ahli sufi, para alim ulama mutasawwifin, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal segala macam kesalahan dan dosa. Neng dindi iki lho, Pak, geger sak donya niku kan rata-rata UUD nggih. Nggih UUD nggih. Ujung-ujunge duit. Ndak neng dindi. Mulane Pak niku nak wong ahli sufi niku ndawone ad-dunya jiwah. Donya niku batang. Duduk batang Pak nggih. Nak batang ning Jawa Tengah cedhake Pak Noval iki batang nih. Donya niku batang bangke. Ngeten iki mboten kok ngawur niki enten dawuh Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi niku suatu ketika tenggene tempat sampah lewat teng mriku kali sahabat dumadakan enten cemple ireng mati berarti batang. Nah, kupinge ilang. Kanjeng Nabi pengumuman sapa gelem tak wae cempe iki. Sahabat ndeleng. Nggih mboten enten Kanjeng Nabi. Wis cempe ireng batang wis mati, atik kupinge ilang pisan. Niki urip mawon kula mboten gelem kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuhne donya iki kaya batang. Ya kaya batang ini. Mulane nek wong ahli sufi, wong sing berharap membersihkan jiwanya niku adunya jiwah, donya niku batang, wa talabu hakilabun. Sapa sing seneng rebutan batang ya kuwi asu. Kerek. Sapa sing bangga oleh batang kerek. Ini sewu niku. Orang kalau bangga dengan dunia bukan semakin mulia Pak, semakin dihinakan oleh Allah. Masya Allah. Pun ngoten mawon nggih. Lanjut wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat sadaqatun fi malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkurang orang yang menyedekahkan dari hartanya. Lho Pak, wong niku nak sregep sedekah gak bakal duwite entek.
Jok khawatir Pak, sedekah mawon Pak. Niki dicepaki teng mriku. Enten kotak infak, enten beras, dihekek mawon teng mriku. Nggih. Insyaallah niku janji Gusti Allah ora enek Pak. Wong melarat niku mergo sedekah niku mboten enten. Nek wong melarat mergo main umbruan ya nggih udu. Alah melarat temen. Makane Pak sedekah mawon, sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan harta dengan cara riba dan Allah akan tumbuhkan harta dengan sedekah. Nak gelem sedekah Pak, saya subur, hartane saya akeh. Niku. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izan, dan tidak menambah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau memaafkan kecuali Allah pasti akan menambah kemuliaan. Lho Pak, wong niku nak sering memaafkan orang lain bukan hina Pak, justru semakin mulia. Mulane Pak, nek wong berbuat salah kepada kita, sebelum minta maaf, maafkan dia. Masya jawengkel nih ya Pak, ngingeti paribasane sepet karo wong niku Pak. Maafkan. Kalau Anda memaafkan, justru semakin Allah memuliakan kamu. Masya Allah niki Pak. Mulane awake dhewe jok medit-medit memberikan maaf kepada orang lain. Allah Maha Pemaaf Pak. Tidaklah seorang datang dengan dosa memenuhi langit dan bumi kemudian dia bertobat kecuali pasti Allah ampuni dosanya. Ya Allah Maha Pengampun, maka kita pun juga maafkan. Wis gak usah lah mangkel-mangkel niku. Wong ina mangkel marai penyakit liya-liyane teko lho Pak. Mangkel iki biasane jantunge niku rada makane hati-hati nggih, ojo mangkelan lah kalau wong niku. Nak mangkeloni nggih. Nak mangkeloni ibune arek-arek nggih, ojo keliru ngawur niku. Nak mangkeloni ibu arek-arek, oh nggih matur nuwun ngoten nggih. Ojo mangkelan karo wong. Nggih. Niki terutama Masya Allah wingi pun dijelasno nggih. Nek duwe tangga kadang mangkel. Nah niku to. Pun to dimaafkan mawon, jengkelno dimaafkan saja. Semakin kita maafkan, maka kemuliaan kita semakin tinggi di hadapan Allah. Lho Pak, nak wong jengkel niki lho, nak ora diwe pelajaran nak harga diri kita hancur. Kadang-kadang kita ini Mas ijek mikir harga diri. Cek to, awakmu iki njaluk tak regani piro ta? Edek mempertimbangkan harga diri lho. Kita ini harganya seberapa toh Pak? Ndak ada. Kita ini dulu setetes air mani. Kira-kira setetes air mani regane piro Pak? Nak bakalane anake ayam Pak, sekilo ya sik payu Pak, bakalan anak ayam. Tapi nak bakalan menungso didol wong bergitik mlayu kabeh. Lah ngoten njaluk diregani piro ya. Sudahlah kita ini enggak usah mencari harga diri di hadapan makhluk. Kita ini nyari kemuliaan di hadapan Allah. Wingi pun dijelasno to nak kemuliaan di hadapan makhluk lho, paring orae wah. Nak wis wah ngono kaya-kaya atine mekrok kruk. Diupload ning Instagram. Wow.
mobil baru diupload. Apa nih Pak? Istri baru Pak coba nih upload Instagram, langsung seluruh dunia langsung dia like, wah langsung mongkrok Pak. Wih. Subscribernya mencapai 18 juta. Dia baru beli Ferrari baru, langsung kabeh komen, langsung bau bangga Pak, mekrok krek. Wah, semua orang sekarang menghargai aku, berarti saya ini orang yang berharga. Kelihatannya berharga, bernilai di hadapan makhluk, padahal justru dia semakin dihinakan di hadapan Allah. Manusia itu mulia Pak, lebih mulia dari mobil Ferrari. Kemuliaan manusia Pak, Masya Allah, kalau dia bertakwa Pak, itulah kemuliaan manusia. Di mana Pak? Di surganya Allah. Makanya di dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa. Wong sing paling mulia mboten wong sing bergaya hidup kaya ngoten, mboten. Yang paling mulia di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa. Niku mungkin ampun tekan akhirat Pak, dia malu di hadapan Allah, baru menyesal Pak di akhirat. Bahkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau di akhirat, jangankan di akhirat, baru mati dia menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, di dalam Quran begitu Pak, orang meninggal itu menyesal. Ya Allah, tolong ditunda mati saya. Laula akhartani ila ajalin qarib, barang sesaat saja ya Allah, ajal saya tolong ditunda. Fa asaddaqa, saya pengen bersedekah. Wa akum minas solihin, dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Loh Pak, niki sing jangan gegem iku akhirnya menyesal. Wingi pun kula critakne nek wong duwe bondo, bondone sekerat roti saja menyesal Pak. Begitu andaikan semuanya mau mati loh, andaikan semuanya. Begitu ditakoki napa Pak, saya ditunjukkan pahalanya sedekah. Suatu ketika ada orang ngemis ke rumah saya, minta-minta, saya hanya punya satu keping roti. Saya mikir-mikir, tak kasih semuanya atau separuh apa semuanya. Akhirnya tak paruh, tak wehno. Mari ngono ditunjukkan pahalanya separuh. Sedekah luar biasa besarnya seperti itu. Akhirnya menyesal. Mau mati itu kalimatnya andaikan semuanya. Umpama kabeh tak sedekahno, itu menyesal. Makanya apa yang Anda banggakan di dunia ini, dari kemewahan harta dijamin 1000% sampai nanti akan menyesal. Maka dari itu tidaklah seorang hamba, sekali lagi, yang dia senantiasa memberikan maaf kepada orang lain, kecuali pasti akan semakin dimuliakan oleh Allah. Pun semasa wong sing kasar karo awake dhewe dimaafkan saja. Bahkan Pak, Nabiullah Yusuf alaihissalam tuh, saudara-saudaranya yang telah berbuat skenario jahat kepada dia Pak, itu datang ke Mesir justru dimaafkan. Padahal pada waktu itu Nabi Yusuf
dulunya kan dicemplungno sumur Pak, katene dipateni karo dulur-dulur lanange Pak. Nggih. Dulur lanange 11 kali Binyamin. Nggih. Lah niku Pak. Sing bersangka songo nggih, songo niku sing katene mateni Nabi Yusuf sik bayi cemplungno sumur. Akhirnya ternyata justru dicemplungi sumur Nabi Yusuf jadi mulia, singkat cerita jadi raja Mesir. Posisinya jadi raja, dulur-dulure itu datang ke Mesir dalam keadaan hina, upama arep balas dendam gampang Pak, karek nekek ngoten mawon. Tapi justru Nabi Yusuf tidak berbuat seperti itu Pak. Justru saudara-saudaranya tadi dimaafkan. Dan kita lihat Pak, bagaimana ketika Nabi Yusuf memaafkan Pak. Apakah Nabi Yusuf hina? Tidak. Justru Nabi Yusuf semakin mulia. Sama Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, begitu Fathu Mekah. Padahal mbiyen waktu ning Mekah niku Kanjeng Nabi Muhammad niku disakiti, dihina, diludahi. Pernah Kanjeng Nabi sujud tenggene ngarepe Ka'bah Pak. Abu Jahal dan kawan-kawane niku mara ning gone tempat penyembelihan unta. Akhirnya waduke unta niku lho Pak, waduke unta niku digotong kali Abu Jahal. Begitu Kanjeng Nabi sujud niku diblekne tenggene cengele Kanjeng Nabi. Nyun sewu niku. Kelakuane kaya ngoten niku. Tapi begitu Kanjeng Nabi masuk ke Mekah tahun 9 Hijrah, bahkan Nabi diusir mbiyen cara kasarane dari Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu mau kembali ke Mekah, ternyata mereka semua dimaafkan oleh Kanjeng Nabi. Ya ngoten Pak. Mulane wong iman niku ya ojo sumbu pendek lho Pak nggih. Titik-titik ngamuan. Titik-titik sumbu pendek meledos mercone. Duor. Titik-titik duor ojo ngoten lah. Iki urung wayahe takbiran kok dar-dor. Nggih, nanti dimaafkan orang-orang yang buat salah. Tapi memang saya memahami, memaklumi Pak. Memang wong niku tingkat ketahanan ini niku benten-benten. Kita juga harus maklum Pak, harus maklum. Tingkat ketahanan tiang niku berbeda-beda secara psikologis. Nah awake dhewe iki ndalah duwe sifat sing ngamukan ngeten iki ya alon-alon dikendalikan. Nggih. Nek wong sing iso sabaran ya aja ngenyek karo wong ngamukan, wong iku kok ngamukan. Sampean gak ero iku ketoke ngamukan iku lho wis diempet ngamuke asline. Tak ra diempet tambah gak karo-karoan. Nah wong iso ngempet marah. Lah niku hadise jelas kok. Sapa wonge gelem ngempet marah nesu padahal wong nesu ya oleh tapi diempet. Niku mengki tenggene padang mahsyar niku wong-wong aja ribut karo hari penghisapan ana pengumuman siapa yang dulu menahan marah di dunia langsung dikon ngadeg, maka berdirilah di padang mahsyar, langsung disuruh memilih bidadari yang mana yang dia cintai. Niki nak wong gelem nahan marah. Mulane Pak anake awake dhewe ngamuk aja didelok wong sapa-sapa Pak, deloken widodarine wis mesem. Engko lak ra sida nesu. Nggih. Bapak-bapak mungkin nek ndelok ibu-ibu kok ngamuk teng griya, aja didelok ibu-ibu, sampean sawang. Widodari luwih ayu tinimbang bojoku. Ngenteni. Wah, tambah ngamuk. Boten nggih. Ibu-ibu nggih ngoten lho. Lah nek tiyang setri pripun, Pak? Ojo kuwatir, mengki tiyang setri nggih oleh kok.
Artinya apa? Allah akan berikan kemuliaan tersendiri bagi orang-orang yang mau menahan marahnya. Makanya di dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, orang yang menahan marah dan dia senantiasa memaafkan kepada manusia. Itulah ciri orang yang bertakwa. Pun berikutnya wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla, dan tidaklah seorang tawadhu semata-mata karena Allah, ya. Tidaklah seorang tawadhu merendahkan hatinya. Dan ingat Pak, tawadhunya di sini karena Allah. Hari ini orang kelihatan tawadhu tapi tidak karena Allah. Nah, perlu tawadhu'e di syuting, di viralno. Nggih. Ben apa, Pak? Lah, ben milih aku. Etok-etoke mlebu gorong-gorong. Etok-etoke mlebu gorong-gorong. Etok-etoke lho nyekel apa kae. Nyekel sapu kowe etoke. Lha nyekel sapu lho ora jejeg, Pak. Ono di foto. Klambine sing resik kabeh, kempling lho kok nyapu lho. Ya apa sih iki? Lali bekne. Lah ngoten niku, Pak. Ini syaratnya, Pak. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Pak. Kecuali rafa'ahullah, kecuali Allah akan terus angkat derajatnya. Syaratnya merendahkan hati, bukan karena manusia, bukan pengen menjadi ini menjadi itu, tapi tawadhu'nya karena Allah. Maka orang akan semakin dimuliakan oleh Allah. Yang Pak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah niki hadis niki juga bermakna kebalikannya. Makna kebalikan apa? Kalau mau seneng sedekah, hartanya akan semakin banyak. Makna kebalikannya, Pak, nak kon medit bondo musaya titik, saya gak barokah. Demikian juga nak kamu soyo gak gelem memaafkan kepada orang lain, justru semakin kamu hina. Wong kok gak gelem memaafkan orang lain, dendam terus, Pak. Dendam terus. Bahkan nenek berbuat salah kepada kita, dieling-eling terus sampai akatene mati. Orang ya semacam ini, Pak, bukan semakin mulia, Pak, semakin hina, semakin diremehkan orang. Arep lewat jok cedek-cedek kuwi lah. Jok cedek-cedek kuwi. Awas lho ngentup iku. Kok ketoke ning ngarepe awake dhewe munduk-munduk wong ngoten niku, Pak. Soale wedi. Nggih. Tapi ning burine, Pak, bahkan kadang-kadang diguyu, Pak, diledek begitu wis ngalih. Macam-macam ya. Penyakitnya minggat wisan. Nah ngono, Pak. Makanya, Pak, ini kalau orang itu semakin dendam, semakin dia tidak memaafkan kepada orang, semakin kasar kepada orang, maka orang akan lari. Walau kunta fadzon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ayatnya ngoten, Pak. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau tidak karena rahmat Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai Muhammad, ya, tentu kamu tidak bisa berbuat sabar. Tapi karena memang diberi rahmat oleh Allah, maka Kanjeng Nabi diberi sifat
sabar. Makanya kita mohon rahmatnya Allah ben iso sabar. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, apabila kamu wahai Muhammad bersikap kasar, hati kamu keras kepada mereka, lang faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari kamu. Saya kasar karo wong niku mboten saya nyedek, saya kasar karo wong saya mblayu. Fadlan ghadidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum, maka dari itu maafkanlah mereka. Bukan hanya itu, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah maaf kepada Allah. Yo Pak, wis memaafkan orang lain, bahkan orang itu Pak kita mintakan maaf kepada Allah. Ya Allah, dulur kula niki ya Allah jenengan sepuro dosane, soale wong dulur kula niki dereng ngerti. Kanjeng Nabi ngoten Pak. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku karena kaumku belum tahu. Nabi-nabi terdahulu juga begitu Pak. Ketika dilempari kaumnya, dicaci maki kaumnya, dihina kaumnya, mereka berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha menang lagi maha bijaksana. Loh Pak, kalau engkau siksa mereka ya Allah, mereka sesungguhnya hamba-hambamu juga. Kalau engkau ampuni mereka ya Allah, engkau tetap yang maha menang lagi maha bijaksana. Ngoten Pak. Mulane kalau orang berbuat salah, berbuat kasar pada kita, berbuat skenario jahat kepada kita, ampuni mereka. Nggih. Semakin mengampuni semakin mulia. Semakin dendam bukan semakin mulia tapi semakin hina. Mulane hati-hati Pak, ojo dendam. Masya Allah. Demikian juga Pak, wa tawaddo'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, waliane Pak. Nak wong niku Pak saya sombong di hadapan makhluk, maka justru akan semakin hina. Wong sombong Pak, ujub, takabur, bangga diri, merasa ya seperti seolah-olah dia berada di puncak gunung, dukur, padahal dia tidak. Ternyata di atas langit ada langit lagi. Bukan semakin mulia Pak, justru semakin hina. Mulane Pak gak usah awake dhewe niku golek kemuliaan di hadapan makhluk. Kita cari mulia di hadapan Allah. Gak usah sombong. Insyaallah, jan sombong niki marai ya ora krasa ya Pak. Masyaallah, gak krasa. Masya Allah. Maka dari itu kita mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Pun ngoten. Wa Nabi Kabsha Umar bin Said sapa iki tulisane Al-A'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasun aqsimu alaihinna wa hadithukum hadisan fahfadhuhu ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin wala dhilama 'abdin madlimatan sabrun 'alaiha illa zadallahu izzan wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha
wa uhaditsukum hadisan fahfadhuhu. Qala inamad dunya lil arba'ati nafarin abdun razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasru fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza fi afdalil manazili wa abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fa huwa niyatuhu wa ajruhuma sawaun wa abdun razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman wa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbasi al manazili. Wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fa huwa niyatuhu wa wizruhuma sawaun rawahu Tirmidzi. Niki Pak. Masyaallah, dari Ka'ab bin Umar bin Sa'id Al-A'mari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abi Kabash atau Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang jika ada pada mereka, ya, salasun aqsim alaihin wa haditsukum hadisan fahfadhu. Ada 3 orang di antara kalian yang mana 3 orang ini aku akan berikan kepadanya 1 hadis, maka hafalkanlah. Jadi Nabi berpesan supaya menghafalkan hadis ini kepada 3 orang yang bersama beliau. Jadi ada tiga statement ya. Cari wa hadisakum hadisan, ya, ada beberapa orang, bukan 3 orang. Bersama dengan Nabi ada beberapa orang dan Nabi akan mengajarkan 3 statement, maka hafalkanlah. Jadi ada beberapa orang bersama Nabi, maka pada waktu itu Nabi berpesan dengan 3 pernyataan. Yang pertama, mana qasamalu abdin min shadaqatin. Pernyataan pertama, beliau bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba karena disodakohkan. Wong niku nak sodakoh bondone gak bakal kurang. Wala dzalima abdun madlimatan sabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Tidaklah seorang, ya, yang dia dizalimi oleh orang lain kemudian dia bersabar atasnya, kecuali Allah akan semakin tambah kemuliaannya. Iki Pak, wong niku nak dizalimi wong liya Pak, sabar. Sabar niku napa Pak? Tidak mengeluh. Sabar niku napa Pak? Tidak menceritakan kepada orang lain bahwa dia dizalimi si fulan, gak diceritakne wong belas, mau weneng jitep. Padahal dia itu posisinya dizalimi oleh orang lain. Nah, kok sabar ngeten iki, maka Allah akan semakin tambah kemuliaannya. Niki kewaliane Pak, nak gak sabar ya gak mulia. Dan ini Pak sing rada antep Pak, dizalimi wong sabar. Buktine sabar napa Pak? Gak ngersula. Buktine napa Pak? Gak diceritakno kepada orang lain. Dizalimi tanggane sak pasar krungu kabeh. Lah iki iku lho tanggaku kurang macam-macam lah, kurang bumbu, kurang asem, kurang garam, kurang apa nih, pokoknya kurang ajar. Nah ini gimana? Nah ini gak sabar, diceluwi tak ceritane wong sak pasar. Ya Allah, si fulan niku lho wis kurang ajar, aku ki bolak-balik katene di tekek paribasane ngoten Pak.
Cuwi tak ceritanya. Orang mau dizalimi orang lain, ya, dia sabar. Kalau sabar, justru akan dimuliakan oleh Allah. Niki wakila Pak. Wong ini nak dizalimi wong liya, awake dhewe sabar, gak cerita marang wong liya, critane ning nggone Gusti Allah tok. Niki kita akan dijadikan kekasihnya Allah. So, kok iso? Iya. Dawuh Gusti Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama dengan hambanya yang sabar. Jadi wali. Enten wali Pak, terkenal Syekh Junaid Baghdadi kan, ya, terkenal ya. Niku wakila Pak. Setengah riwayat. Niku omahe niku teng ngisore wong Yahudi Pak. Dadi omahe ning gunung ngoten nggih. Syekh Junaid ning ngisor, wong Yahudi niku omahe ning ndukur niku. Talange niku Pak dilewati ndukur omahe gendenge Syekh Junaid Baghdadi. Talange niku bocor Pak. Netes. Atik got niki Pak. Nyemplung omahe Syekh Junaid Baghdadi. Lho Syekh Junaid Baghdadi niki lho Pak. Ora komplain belas Pak. Padahal bendina sing netes niku diwehi ember mriku, ditetes. Ember kok nak kebek diku gua. Bertahun-tahun. Nah wae dhewe kira-kira piye? Ya no wae dhewe. Oh, titen ono iki. Langsung suwen wis tak gawakno. Mbok curit apa? Padha lanange kok ngono, padha lulange kok ayo. Nak lanang ayo metu. Lah ngoten. Lah niki sabar, Pak. Subhanallah, krana kesabaran ini wau akhirnya singkat cerita wong Yahudi suatu ketika merdayuh Pak. Begitu merdayuh niku roh ning ngene Syekh Junaid. Lho napa niki Syekh? Ya biasa gendengku bocor. Niki wali biyen niku ngoten niku lho Pak, sabare Pak. Genteng bocor mergo gak ndek dhuwit ya ora didandani lho jenenge gak ndek dhuwit. Wali biyen iki gak ndek dhuwit Pak saya. Nak wali saiki duwite akeh. Wali murid maksudnya. Wali murid, wali-wali daya. Masyaallah. Loh. Akhirnya begitu ngoten kaget, gak pernah komplain, gak begitu apa. Singkat cerita Pak, wong Yahudi wau terus mlebu Islam Pak. Terkesan dengan kesabarannya Syekh Junaid Baghdadi. Lah ngoten niku Pak. Wong ini nak didolimi wong kok sabar. Alamat sampean dadi wali. Bener iki gak wali-wali daya, jadi kekasihnya Gusti Allah. Tapi masya Allah Pak, ngeten iki. Tapi masih angel Pak, ojo ngomong angel, angel ku gak iso dilatih. Numpak sepeda motor niki lho wangel Pak. Nak gak dilatih, nak dilatih ya iso lho nyatane Pak. Bahkan nak dilatih niku lho Pak. Niku ning nggone tong setan niku lho, sepeda motor iso ngeten ya Pak. Bahkan sing bunder niku napa niku? Bola maut niku iso ngene-ngene lho. Niku nak dilatih. Wangel to mboten. Niku jenengan tinggalin wong latihan memanjat napa gedung bertingkat tanpa alat pengaman. Iso Pak. Lho, ketoke mustahil nak dilatih ya iso. Mosok karo kethek Pak, kethek dilatih lho Pak. Tanda bedes.
dilatih lho. Lah kok iso numpak sepeda lho Pak, kula ya nggih mumun. Sembahyang bareng ya Rasulullah. Lah niku tanda bedes lho, iso dilatih ya iso, ndak awake dhewe lho. Ojo ngomong angel ta, dilatih. Ayo bareng-bareng latihan, termasuk sing ngomong, nggih. Ngomong. Aku mari ngene metu aku dites karo wong-wong. Sabar kok ora Pak Aris iki lho. Sandali tak saute cek ilang. Ya, nggih ngoten Pak. Bareng-bareng termasuk kula, monggo latihan nggih. Kula dhewe nggih ngoten sik ngamuk kadang-kadang, kadang sik sering. Mulane kula ngomongin jenengan, cek kula gak ngamukan. Ya Allah, ya Allah. Ya. Apa meneh nak kurang jatahe ngamuk. Kena embargo. Masyaallah. Mohon bama tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah wis nggih. Iki sing pertama, nggih niku tidak berkurang harta seorang karo syarakan dan tidaklah seorang itu dizalimi terus-menerus kemudian dia sabar kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Dan tidaklah membuka seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali pasti Allah akan membuka kepadanya pintu kefakiran. Loh Pak, kalau kita buka tok Pak, membuka meminta-minta, maka terbuka bagi kita pintu kefakiran. Mulane hati-hati nggih, ojo titik-titik sambat sih, titik njaluk, titik njaluk. Terutama niki nak sing nom-nom nggih, biasanya nak rabi anyaran, manten anyar, manten setengah anyar niku titik-titik enten masalah telepon. Bu, iki dandange rada miring. Telepon. Bu. Pun nak awake dhewe rumah tangga, ojo sambat karo sinten-sinten. Jangan minta sama siapa-siapa, minta kepada Allah. Niki dilatih ngeten iki nggih. Karena kalau sekali kita meminta nanti akan ada ketergantungan. Pokoknya duwe masalah apapun, seberat apapun, berusahalah tidak minta tolong kepada siapapun, minta tolong kepada Allah. Iku ngoten. Kalau kita meminta tolong kepada Allah, maka nanti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Wa hadisukum hadisan fakhfadhuhu, dan aku akan memberikan hadis kepada kalian, hafalkanlah, kata Nabi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang. Ning donya iki tibake nek wong 4 tok jenise. Satu, Abdul razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yusulu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fa hadza bi afdhalil manazili. Yang pertama adalah orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang diberi oleh Allah rezeki berupa harta dan ilmu, kemudian dia dengan ilmu tadi dia melakukan perbuatan-perbuatan takwa, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya, wa yasilu fir rahimah, dan dia senantiasa menyambung tali silaturahmi, wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia paham akan hak-haknya Allah. Maka orang yang demikianlah yang paling baik derajatnya di sisi Allah. Wong diwehi derajat, diwehi rezeki ilmu, diwehi rezeki bondo. Wong ngeten iki lah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Nyun sewu Pak, ilmu di sini sudah disampaikan, wa huwa yattaqi fihi rabbah. Ilmunya dijadikan sarana untuk dia untuk berbuat takwa. Syaratnya ini. Ora ilmu tok. Ilmune wakeh, kitabe wakeh sak tumpuk, tapi kelakuane mboten takwa kali Gusti Allah, mboten mlebu to mriki. Dia digunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ilmu dan hartanya digunakan tadi untuk menyambung tali silaturahmi dan senantiasa menunaikan hak-hak kepada Allah. Orang yang macam ini adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Yang kedua, wa abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyati yaqulu law anna limalan, dan seterusnya.
Yang kedua adalah orang yang diberi harta, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Wong sing kaya ngeten iki karena dia diberi ilmu, dia dekat kepada Allah, dia berobsesi. Obsesinya orang berilmu itu, nak aku diwe bondo ngene arep tak sedekahne kabeh. Aku diwe ngene, pikirannya itu bukan pikiran untuk menumpuk harta. Orang yang diberi ilmu oleh Allah itu yang ada di obsesinya, kalau saya punya harta saya akan bangun pesantren, saya akan mungkin bantu fakir miskin yatim piatu, saya akan bantu orang berjuang di jalan Allah. Tidak berbesit di otaknya sedikit pun untuk menumpuk-numpuk harta. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Karena apa? Karena niatnya. Wis oleh niat tok pahalane podo. Penak. Gak duwe duit, gak punya tanggungan hisab karena dia gak punya harta. Yang kedua dimuliakan oleh Allah karena niatnya. Kemudian yang ketiga adalah kebalikannya, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Maka orang yang semacam ini dia akan menggunakan hartanya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia menggunakan hartanya bukan untuk menyambung tali silaturahmi, dan dia tidak paham hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah fa'ah basil manazil, seburuk-buruk kedudukan. Nggih, wong duwite akeh gak duwe ilmu agama. Mboten hanya ilmu teks, Pak. Mungkin kalau ilmu teks banyak dipelajari, tetapi dia tidak paham apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Punya ilmu. Nah, ini nggak punya ilmu, nggak punya. Mungkin ilmunya ada secara teks, tetapi implementasi ilmu tidak ada. Itu termasuk orang yang tidak memiliki ilmu. Karena dalam Quran, Pak, yang disebut orang berilmu itu siapa? Bukan orang yang kitabnya banyak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah dialah para alim ulama. Wong para alim ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Lah ini orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah, dia diberi harta oleh Allah, akhirnya menggunakan harta sesuai dengan hawa nafsunya, dan dialah sehina-hinanya kedudukan di sisi Allah. Kemudian yang keempat, orang yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu, gak diwehi harta pisan, wis melarat, wonge gayane maksiat, gak njawa ilmu agama. Akhirnya yang ada di obsesi otaknya, upama aku sugih, koncoku tak traktir kabeh. Nah aku sugih, koncoku tak traktir kabeh. Ning ndi? Ning gone plat merah ndukur kono ning. Tak traktir ning diskotik kabeh. Ngoten, Pak. Lah niki nyun sewu, Pak. Wong ngeten iki, Pak, nyun sewu. Niki wis dosane tumpuk ning donya melarat, gak duwe dhuwit, dhek niate jahat, wis sejelek-jelek manusia di dunia, tambah meneh dhek soro di dunia pisan. Mulane ning donya niki ngendikane Kanjeng Nabi isine wong papat niki, maka orang yang memiliki niat seperti itu juga sama dosanya seperti orang yang ketiga tadi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Sesuk diterusne meneh minggu ngarep. Nenten mawon nggih, enten bener saking Gusti Allah. Mosok wis takok bareng wis. Nggih, kita tutup mawon nggih. Benjing insyaallah nggih, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.